Assalamualaikum saudaraku. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan, siang hari itu matahari bersinar sangat terik. Hawa panas yang luar biasa dirasakan oleh hampir setiap penduduk kota Baghdad. Cuaca yang terasa sangat panas ini tentu saja membuat banyak orang enggan untuk keluar rumah. Namun tidak dengan Abu Nawas. Dia justru berkeliling kampung dengan membawa lampu minyak di siang bolong yang teramat terik. Dia kemudian selalu berhenti di setiap depan rumah warga sambil menggoyang lampunya. Setelah itu, Abu Nawas akan melongok ke dalam rumah, seperti sedang mencari sesuatu. Hal ini dilakukan hampir di setiap rumah penduduk yang dijumpainya. Perilaku Abu Nawas ini tentu saja menggegerkan penghuni kota Baghdad. Orang-orang yang melihat perilaku aneh Abu Nawas kemudian mulai berpikir bahwa Abu Nawas sudah tidak waras. Bahkan banyak orang yang mengatakan kalau Abu Nawas sedang kesurupan. Raja Harun al-Rasyid pasti malu punya staf ahli gila, celetuk yang lainnya. Meski mendengar celotehan orang-orang tentang dirinya, rupanya Abu Nawas tidak peduli. Dia menganggap semua itu hanya angin lalu. Dan esok paginya, Abu Nawas kembali melakukan hal yang sama. Ia pergi berkeliling kampung dengan membawa lampu minyak di tangannya di saat matahari sedang bersinar sangat terik. Setiap kali melewati rumah warga, Abu Nawas berhenti sejenak. Lampu minyak di tangannya ia goyang-goyangkan, lalu melongok ke dalam rumah di depannya. Hingga pada akhirnya, ada salah satu warga yang merasa penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Abu Nawas. "Kamu sedang apa, Abu?" Abu Nawas pun menjawab, "Saya sedang mencari neraka." Jawaban Abu Nawas yang tak masuk akal itu tentu saja cepat menyebar ke seluruh warga kota. Semua warga tambah yakin bahwa Abu Nawas memang sudah gila. Namun anggapan warga tak membuat Abu Nawas berhenti melakukan aktivitasnya. Pada akhirnya, karena merasa tidak nyaman dengan tingkah laku Abu Nawas, warga kampung akhirnya melaporkan Abu Nawas ke istana dan meminta supaya dia ditahan. Para warga beralasan, apabila orang gila dibiarkan bebas berkeliaran, tentu saja akan membahayakan keselamatan warga yang lainnya. Baginda Raja Harun al-Rasyid tentu saja marah dan geram mendengar pengaduan warga. Ia juga marah bukan main akibat ulah Abu Nawas. "Cepat tangkap Abu Nawas dan seret kemari," perintah sang raja. Maka ditangkaplah Abu Nawas oleh warga kampung dan dibawanya ke istana. Beberapa menteri istana yang tidak suka dengan Abu Nawas merasa sangat gembira. Kegilaan Abu Nawas mereka manfaatkan untuk menghasut Raja Harun al-Rasyid. Mereka menginginkan supaya Abu Nawas dihukum. Setelah Abu Nawas dihadapkan kepada raja, Baginda Raja pun bertanya dengan nada emosi, "Kamu gila atau pura-pura gila? Apa alasanmu keliling kampung di siang hari dengan membawa lampu minyak, Abu Nawas?" Dengan entengnya, Abu Nawas pun menjawab,
Saya sedang mencari neraka, Paduka yang mulia. Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja bertambah geram. Kamu memang sudah benar-benar tidak waras, wahai Abu, kata sang raja. Bukan saya yang gila, Paduka, tapi merekalah yang gila, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun heran. Mereka siapa yang kamu maksud? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas pun kembali menjawab. Mereka adalah orang-orang yang telah menganggapku gila dan menangkap serta menyeretku ke sini. Akhirnya Abu Nawas meminta orang-orang yang telah menganggapnya gila untuk berkumpul di depan istana. Mereka semua kemudian ditantang oleh Abu Nawas. Wahai kalian yang sudah menganggapku gila, apakah selama ini kalian menganggap orang yang berbeda keyakinan dengan kalian sebagai orang gila dan munafik? Tanya Abu Nawas. Mereka serempak menjawab, ya betul. Abu Nawas pun kembali bertanya, terus, apakah kalian anggap orang yang munafik sebagai orang yang sesat? Mereka semua kemudian menjawab, ya, tentu saja. Baik, jika saya gila, munafik, dan akan masuk neraka, di manakah neraka itu? Dan milik siapa neraka itu? Tanya Abu Nawas. Neraka adalah milik Allah, dan tempatnya ada di akhirat, jawab mereka semua. Kemudian Abu Nawas memalingkan wajahnya menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Wahai Paduka Raja, tolong sampaikan kepada mereka, jika neraka milik Allah dan tempatnya berada di akhirat, mengapa mereka gemar menganggap orang lain yang berbeda pemikirannya akan masuk neraka? Apa mereka sudah dapat mandat menjadi wakil Allah untuk mencatat orang masuk neraka? Ucap Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun tersenyum. Baginda Raja mengakui bahwa apa yang dikatakan Abu Nawas adalah hal yang benar dan sering kali terjadi. Beliau kemudian menyuruh Abu Nawas untuk pulang ke rumahnya. Dikisahkan, kehidupan Abu Nawas diterpa badai ekonomi yang cukup dahsyat, sehingga membuat Abu Nawas harus pontang-panting mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Terkadang untuk memenuhi kebutuhan makan saja, Abu Nawas merasa kerepotan. Namun Abu Nawas tidak pernah menyerah. Dia percaya selalu ada jalan lain bagi yang mau berusaha. Meski kehidupan sedang pas-pasan, tiba-tiba saja istri Abu Nawas meminta dibelikan baju yang baru. Sebagai seorang suami, tentu saja Abu Nawas ingin sekali memberikan yang terbaik untuk istrinya. Namun karena kondisi yang tidak memungkinkan, Abu Nawas kali ini hanya bisa berjanji. Istriku, nanti kalau aku sudah memiliki uang yang cukup, pasti engkau akan kubelikan baju yang bagus dan sebanyak yang kamu mau, kata Abu Nawas. Kapan? Setiap hari kamu hanya bisa berjanji saja, kata istri Abu Nawas ketus. Abu Nawas yang merasa tidak mampu memenuhi keinginan istrinya kali ini hanya bisa diam dan menghela nafas. Dia kemudian memilih keluar rumah sambil memandangi bintang di langit. Malam pun semakin tua, beranjak ke ujung hari. Di ujung sepi,
Tak lupa Abu Nawas selalu berdoa memohon kepada Yang Maha Kuasa agar kehidupannya mulai membaik. Esok paginya, Abu Nawas seperti biasa kembali keluar rumah untuk mengais rezeki. Namun kali ini, Abu Nawas tidak mempunyai tujuan yang pasti hendak kemana. Istriku, aku berangkat dulu. Doakan agar nanti sore aku membawa uang yang banyak agar dapat memenuhi keinginanmu, kata Abu Nawas kepada istrinya. Pokoknya nanti sore harus sudah ada uang ya, jawab istrinya. Hari itu, istri Abu Nawas berencana membuat masakan kesukaan suaminya, yaitu bubur gandum. Dia ingin merayu suaminya agar mau membelikan baju sesuai keinginannya. Siang hari itu, tidak seperti biasanya, tiba-tiba saja Abu Nawas sudah kembali ke rumah. Dia rupanya merasa lelah dan ingin beristirahat. Maaf istriku, aku tidak membawa uang. Badanku capek dan ingin beristirahat, kata Abu Nawas. Ya sudah, beristirahatlah. Nanti akan kubikinkan bubur kesukaanmu, ucap istri Abu Nawas. Abu Nawas pun kemudian segera tidur. Sementara itu, istrinya merasa kesal, kemudian membuat rencana untuk mengerjai suaminya. Dia akan membuat bubur yang tidak enak dan sangat pedas. Sore harinya, setelah Abu Nawas bangun, istrinya kemudian segera membuat teh hangat, dan bubur yang sedari tadi sudah disiapkan pun segera dihidangkan di atas meja. Abu Nawas yang baru saja bangun merasa sangat senang melihat istrinya bersikap demikian. Terima kasih istriku, engkau memang sangat baik. Maafkan, aku yang belum bisa membelikan baju untukmu, kata Abu Nawas sambil mencicipi teh bikinan istrinya. Baiklah, yang penting kamu harus terus berusaha mencari rezeki. Jangan pernah putus asa, kata istri Abu Nawas. Sekarang, makanlah dulu bubur kesukaanmu. Istri Abu Nawas sudah membayangkan kalau suaminya tentu akan merasa kepedasan dan tersedak ketika makan bubur tersebut. Dia terus mengamati ketika Abu Nawas mulai memasukkan bubur tersebut ke mulutnya. Sendok demi sendok, bubur tersebut masuk ke mulut Abu Nawas. Namun, tidak ada reaksi seperti yang diharapkan oleh istri Abu Nawas. Dia pun merasa keheranan. Bubur yang kamu bikin memang selalu terasa enak istriku. Makanya aku selalu ingin dibikinkan bubur, kata Abu Nawas sambil terus memakan bubur dengan lahapnya. Istri Abu Nawas pun semakin takjub dan keheranan, karena ekspresi Abu Nawas tidak seperti yang dia harapkan. Dia pun kemudian penasaran dan ingin ikut mencicipi bubur tersebut. Ayo istriku, kita makan bersama-sama, kata Abu Nawas. Istri Abu Nawas pun segera mengambil bubur dan mulai memakannya. Namun baru 1 sendok bubur tersebut masuk ke mulutnya, dia segera memuntahkannya kembali. Ternyata bubur tersebut memang sangat pedas dan tidak enak. Abu Nawas yang melihat hal itu pun tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian juga mengeluarkan bubur yang masih ada di mulutnya. Aku tahu kau pasti kecewa dan marah kepadaku. Namun, aku tetap ingin membahagiakanmu dengan cara memakan bubur masakanmu, meskipun itu sangat pedas dan tidak enak,
kata Abu Nawas. Mendengar perkataan suaminya, hati istri Abu Nawas pun luluh. Semua kemarahannya seketika sirna. Perlahan, air matanya menetes membasahi pipi. Maafkan aku, suamiku. Aku terlalu memaksakan kehendak, padahal kondisi kita sedang seperti ini. Ya sudahlah, aku bisa memahami keinginanmu. Tapi, memang untuk saat ini semua sedang terasa susah. Rezeki yang kita miliki saat ini hanya cukup untuk makan saja. Yang penting, kita jangan pernah berhenti berusaha, karena Allah pasti akan memberi yang terbaik untuk hambanya, kata Abu Nawas bijaksana. Bukan Abu Nawas kalau tidak memiliki otak yang cerdik. Pantas saja, dalam kisah-kisah yang dituturkan, ia dikenal sebagai pemberi solusi atas apa yang dirisaukan oleh raja dalam hidupnya, baik soal dirinya, keluarga, bahkan masalah kerajaan itu sendiri. Abu Nawas juga dikenal sebagai sosok penyair yang cerdas dan banyak akal. Tak jarang, dirinya sering diperintahkan Baginda Raja Harun al-Rasyid untuk menjawab sesuatu yang sulit. Karena kecerdasannya itulah, Abu Nawas selalu mendapat jawaban dengan mudah. Abu Nawas memiliki banyak sahabat. Salah satu sahabat Abu Nawas tersebut bernama Daras. Suatu hari, ia bercerita. Seminggu yang lalu, Baginda Raja memberi keringanan berupa potongan hukuman bagi para tahanan di penjara. Para tahanan itu merasa senang karena diberi potongan berupa setengah dari masa hukuman yang harus dijalani tiap tahanan tersebut. Jadi untuk tahanan yang dihukum 12 tahun, tinggal menjalani hukuman 6 tahun saja. Kemudian, jika seorang tahanan dihukum 30 tahun, maka hanya mendapat 15 tahun saja. Terus, masalahnya apa? Tanya Abu Nawas kepada Daras, sambil melahap makanan yang dari tadi ingin disantap. Jadi, masalahnya begini, karena ada tahanan yang dihukum seumur hidup, sampai sang tahanan tersebut meninggal nantinya. Artinya, kan harus ditentukan berapa lama sisanya ia akan dihukum. Padahal, tak ada yang tahu kapan seorang itu meninggal, karena tak ada yang tahu berapa lagi umur seseorang, kata Daras. Oh itu, berat juga masalahnya ya. Tapi beri saya waktu 10 menit saja. Saya menghabiskan makanan ini dulu, kemudian saya akan berpikir dengan serius, ucap Abu Nawas sambil melahap sisa makanan di piringnya. Setelah makanan itu habis, wajah Abu Nawas nampak ceria. Hal ini menunjukkan bahwa dirinya telah menemukan solusi masalah tersebut. Kalau menurut saya, begini saja. Masalah ini bisa diselesaikan dengan konsep persamaan, kata Abu Nawas enteng. Oh ya, bagaimana? Tanya Daras yang sebenarnya ahli matematika tersebut. Oleh karena persamaan itu menurutmu berarti seimbang atau keseimbangan, masalah pemotongan masa hukuman tersebut yang mudah saja diselesaikan. Jelas Abu Nawas. Caranya, ucap Daras yang terus nyerocos merasa penasaran. Jadi begini,
supaya orang yang dihukum seumur hidup itu dapat potongan hukuman setengah masa hidupnya. Cara menghukumnya begini saja. Sehari ia ditahan, sehari ia dibebaskan. Begitu seterusnya hingga ia meninggal. Seimbang bukan? Seperti persamaan. Tutur Abu Nawas sambil tersenyum kecil. Malam harinya, Abu Nawas sedang duduk sendiri di depan teras rumahnya sambil memandangi bintang-bintang di langit. Sesekali, dia melihat hewan-hewan malam yang terbang di langit. Tiba-tiba saja, Abu Nawas tersenyum tipis, seolah mendapatkan suatu ide yang sangat cemerlang. Esok paginya, Abu Nawas pergi ke teman-temannya dan bercerita bahwa dirinya mau terbang. Tentu saja teman-teman Abu Nawas merasa keheranan. Ada-ada saja kau Abu Nawas, kata salah seorang di antara mereka. Betul, aku mau terbang. Kalau tidak percaya, tunggu saja tanggal mainnya, kata Abu Nawas yang kemudian segera bergegas pulang. Kabar tentang Abu Nawas mau terbang pun telah beredar luas. Berita itu dengan cepat menggemparkan seluruh penjuru negeri ini. Banyak yang ingin tahu tentang berita itu hingga mendatangi Abu Nawas langsung. Tapi dengan santainya, Abu Nawas pun menjawab, "Betul saudara-saudara, saya mau terbang," jawab Abu Nawas. Berita jika Abu Nawas mau terbang sudah menyebar dari perkotaan hingga pedesaan. Kabar itu pun akhirnya sampai ke telinga Baginda Harun al-Rasyid. Tentu saja Baginda begitu kaget dan sedikit panik, sebab kabar itu sudah membuat kehebohan di seluruh penjuru negeri. Banyak yang bertengkar dan berdebat tentang kebenaran berita itu. Ada yang percaya, ada pula yang tidak percaya. Karena sudah menimbulkan keresahan, Baginda Raja Harun al-Rasyid akhirnya memanggil Abu Nawas ke istana. Sesampainya di istana, langsung saja Baginda bertanya, "Hai Abu Nawas, betulkah kamu mau terbang?" "Betul Baginda, saya memang mau terbang," jawab Abu Nawas dengan santainya. "Hari Jumat yang akan datang ini di menara Masjid Al-Ikhlas Baginda," jawab Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, karena berita ini sudah membuat kehebohan dan banyak perdebatan di kalangan masyarakat, maka pengadilan masyarakat akan memutuskan nasibmu bila berbohong. Sesuai dengan peraturan di negeri ini, kamu akan mendapatkan hukuman berat jika berbohong. Berbohong dan membohongi orang sama dengan menipu. Sedangkan menipu bisa dijerat hukuman paling berat, yakni hukum gantung." Banyak orang yang telah mengetahui pemanggilan Abu Nawas di istana oleh Baginda Raja. Abu Nawas telah mendapatkan ancaman jika berbohong akan dihukum gantung. Masyarakat pun tak sabar menunggu hari di mana Abu Nawas terbang atau akan dihukum. Akhirnya hari Jumat pun tiba. Masyarakat sudah berbondong-bondong memenuhi halaman Masjid Al-Ikhlas. Tak jauh dari arena itu, peralatan untuk melaksanakan hukuman gantung telah disiapkan jika Abu Nawas ternyata hanya berbohong. Masyarakat yang hadir terpana melihat Abu Nawas dengan santainya berjalan. Ia bahkan tanpa ragu melangkah menaiki menara masjid.
Orang-orang pun bertanya, benarkah Abu Nawas akan terbang? Ada pula yang berkata, silakan terbang Abu Nawas. Kalau kamu terbang, pasti akan jatuh dan mati. Tapi kalau kamu tak terbang, kamu akan digantung. Suasana pun menjadi tegang dan hening saat Abu Nawas sudah sampai di puncak menara masjid. Semua mata otomatis tertuju pada Abu Nawas, seolah mereka merasa akan menyaksikan kejadian yang luar biasa. Sementara itu, di atas, Abu Nawas berdiri dan mulai beraksi. Ia mulai menggerak-gerakkan tangannya seolah akan terbang. Ia berulang kali merentangkan tangannya dan mengibas-ngibaskan tangannya berulang-ulang seperti burung. Ia melakukan itu berulang kali sampai beberapa menit berlalu. Tapi nyatanya, Abu Nawas pun tak kunjung terbang. Di pelataran, orang-orang saling menolehkan wajahnya. Jantung mereka semakin berdegup kencang, lantaran hakim sudah bersiap untuk memutuskan hukuman. Namun Abu Nawas malah dengan santainya turun dari menara. Apakah kalian tadi melihat bahwa saya mau terbang? Tanya Abu Nawas kepada hadirin setelah sampai di bawah. Ya, kamu menggerak-gerakkan tanganmu seolah mau terbang, jawab banyak orang. Lalu, apakah saya berbohong bahwa saya mau terbang dari menara Masjid Al-Ikhlas? Tanya Abu Nawas. Orang-orang pun hanya menggeleng-gelengkan kepala tanpa ada suara yang keluar. Nah, bagaimana? Saya kan tidak bilang bisa terbang, tapi saya bilang mau terbang. Jadi, saya mau terbang, tapi tidak bisa terbang, jelas Abu Nawas. Orang-orang pun menyadari bahwa inilah kecerdikan kata-kata dan perilaku Abu Nawas. Ia bisa mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin dengan caranya. Hakim pun menjadi tak berdaya. Mereka kesulitan mencari pasal untuk menjerat Abu Nawas karena merasa ini hanyalah permainan kata dan penafsiran. Berhati-hatilah jika menerima berita. Jangan langsung ditelan, tapi renungkan dahulu, kata Abu Nawas kepada khalayak ramai. Dikisahkan, pada suatu ketika di pasar Baghdad, Abu Nawas membuat kaget masyarakat yang sedang fokus dengan geliat perekonomian di dalamnya. Wahai manusia, saya Abu Nawas. Saya adalah orang yang tidak suka dengan yang hak. Saya suka pada fitnah dan saya lebih kaya daripada Tuhan, teriaknya di hadapan ratusan orang. Orang-orang yang berada di pasar merasa terkejut, sebab selama ini Abu Nawas dikenal sebagai seorang muslim yang taat, meskipun dikenal sebagai orang yang jenaka. Pada akhirnya, Abu Nawas ditangkap polisi dan disidang di hadapan sang raja. Hai Abu Nawas, benarkah kau berkata begitu? Tanya Baginda Raja dengan tegas. Benar, wahai raja, jawabnya santai. Mengapa kau katakan demikian? Sudah kafirkah engkau? Tanya raja kembali. Tuan tidak usah marah. Saya melakukan ini karena juga sebenarnya Tuan melakukan begitu.
Abu Nawas menjawab dengan serius. Gila kau. Saya tidak sama sekali demikian, jawab sang raja dengan perasaan marah. Tunggu dulu, wahai raja. Sebentar akan saya jelaskan, jawab Abu Nawas. Baginda Raja, setiap kali saya mendengar talqin, saya selalu mendengar bahwa mati itu hak dan neraka itu hak. Nah, siapa orangnya yang tidak membenci kematian dan neraka? Bukankah engkau juga membencinya? Ujar Abu Nawas menjelaskan. Cerdik pula kau. Tapi bagaimana ucapanmu yang mengatakan bahwa kau menyukai fitnah? Lanjut sang raja. Wahai raja, bukankah di dalam Al-Quran disebutkan bahwa harta dan anak-anak adalah fitnah? Namun bukankah raja juga memiliki harta dan anak-anak juga sebagaimana saya? Tanyanya. Ya memang, tapi bagaimana sampai kau bilang lebih kaya dibandingkan dengan Tuhan? Jawab sang baginda. Ya, saya lebih kaya dari Tuhan karena saya memiliki harta dan anak, sedangkan Tuhan tidak. Jawab Abu Nawas. Itu memang benar. Namun mengapa kau katakan itu di hadapan publik? Tanya baginda raja. Agar saya ditangkap dan dibawa ke baginda raja. Apa untungnya kau ditangkap dan dibawa ke sini? Agar saya diberi hadiah oleh raja, jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban-jawaban Abu Nawas, baginda raja dan orang-orang yang sebelumnya menghakimi Abu Nawas berbalik menjadi tertawa riang. Tak lama kemudian, baginda raja pun memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.